Oke teman-teman, jumpa lagi di Angkringan Show. Kali ini kita masih di CGP Eco Plaza. Kita akan membahas film terbaru dari Vin Diesel. Bukan Fast and Furious, Bloodshot. Nah, ini dikisahkan tentang seorang tentara Amerika yang sudah meninggal dan dibangkitkan kembali dengan teknologi nanorobot. Dia sangat luar biasa sekali. Kalau menurut gua tuh agak-agak mirip Terminator yang keberapa ya, yang kata udah balik Terminator 2 mirip lah, 3 mirip lah. Pokoknya bisa kayak Warfin juga, kalau sakit bisa sembuh sendiri. Nah sini tuh dia sayang sekali dimanfaatkan menjadi pembunuh bayaran ya. Udah cukup ceritanya sampai sini karena biar nggak spoiler banget. Kisahnya diangkat dari kumpulan komik dari terbitkan oleh Valiant Comic yang rencananya akan ada tokoh-tokoh dari Valiant Comic. Jadi istilahnya Bloodshot ini untuk membuka jalan dari tokoh-tokoh yang lain. Di sini diperankan oleh Vin Diesel, juga diperankan oleh R.J. Gonzalez kalau nggak salah namanya. Kemudian juga penjahatnya diperankan oleh tokoh yang tidak asing lagi kalau misalnya ingat film Iron Man 3, yaitu siapa? Guy Pearce. Ya. Di sini dia berperan lagi sebagai ilmuwan, jadi kayaknya dia emang cocok banget jadi ilmuwan. Nah, di sini kan kita akan ngebahas pertama kita tentang karakternya dari yang dimainkan oleh Vin Diesel. Dia memerankan tokoh karakter yang bernama Ray Gibson, seorang tentara yang luar biasa ya. Dia nggak pakai nanorobot aja udah luar biasa, sekarang pakai nanorobot jadi lebih dari luar biasa. Nah, di sini kita akan membahas ya perjalanan karakternya bisa kita kena banget tuh. Pasti kan ada tuh setiap scene-scene-nya ini. Gimana? Di film Bloodshot ini kalau bagi gue sih perpaduan antara karakter Vin Diesel di film Triple X yang suka balas dendam, kemudian sama karakter di Fast Furious. Karena kenapa di Fast Furious itu meskipun itu dia tetap sayang keluarga. Karena kalau di film Bloodshot ini si Vin Diesel ini udah sangat matang sekali perannya gitu dia. Sebagai siapa tadi Ray ya, sebagai Ray Garrison. Jadi ya sebagai ciri khas dia tuh kalau main film pasti selalu dibuka dengan aksi-aksi yang pemberani gitu aja sih. Oke, itu kan di balik karakter dia. Dan juga gue emang tahu ya, dia tuh kalau tanda tangan kontrak tuh nggak mau jadi tokoh yang terkesan kalah, yang luka-luka sebagai macemnya. Makanya pas gue lihat dia, dikasih tanah robot nih nggak pernah luka, ya ini sih dia banget gitu ya. Tapi kalau misalnya dari cerita yang sekarang, dia bagaimana cara dia membangun karakter si Ray Garrison ini? Pertama, Karakternya kan dia karakter tentara yang punya istri, kemudian istrinya dibunuh, jadi dia jadi balas dendam kan. Dia pengen menyelamatkan istrinya tapi nggak bisa, akhirnya istrinya dibunuh. Dia akhirnya gue mesti nyari, gue mesti balas dendam nih. Tapi kan perjalanan di cerita ini nih, karakter untuk dapat karakter seperti itu tuh gimana? pertama kalau gue ngeliat secara global sih ya, Vin Diesel ya. Vin Diesel ini sebagai sosok peran utama yang jadi orang bingung gitu. Dia mencari jati dirinya sih, gue ini siapa gitu. Tapi ya karena itu tadi beberapa memori sudah sudah terhapuskan di simulasinya juga. Dan gila, gue baru tahu nih ada kita nggak percaya di siapa sih di beberapa di tengah-tengah sini itu kita ditipu lah sama sang produser pokoknya. Dan ilmuwan itu ternyata aksi-aksi membunuh ternyata ya simulasi aja gitu. Dan itu keren sih, jadi memutarbalikkan pola pikir kita nih. Kira-kira kalau udah udah ngebunuh istrinya dia mau ngapain, anjir, gak taunya cuma simulasi doang gitu sih. Itu aja sih, jadi ya dia bingung sebenarnya gue nih siapa gitu ya. Jadi istilahnya tuh di ceritanya itu dia dikasih ingatan-ingatan tuh tentang pembunuhan istrinya, karena si profesor tahu dia tuh seorang mesin pembunuh yang suka perang gitu ya, terusnya bakal sayang sama istri dan balas dendam. Jadi di sepanjang cerita tuh selain ditanamkan ke Vin Diesel juga ditanamkan ke kita supaya lihat karakter demikian gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Kemudian kalau menurut lo nih yang menjadi titik
setiap cerita kan ada titik bawahnya ya. Menurut lu tuh cerita titik bawahnya kita kan bisa tahu nih ceritanya dia kan mulai dihidupkan kembali, dia mulai journey baru lagi kan ya. Tapi ternyata journey-nya itu perjalanan itu dibohongin kan, bohong itu semua. Nah, yang jadi titik balik dia untuk memulai satu perjalanan cerita, mau buka cerita lagi tuh yang bagian mana? Pertama, dia sudah tahu nih bahwa dia tuh hasil produk teknologi canggih nanorobot itu ya. Dan dengan adanya memori-memori yang tersampaikan di otak bawah sadar melalui simulasi, dia berpikir ada yang harus gue cari. Kata siapa sih istri gue gitu, dan bagaimana keadaannya. Dan ternyata begitu dia ketemu sama istrinya, wah ternyata sudah 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu sangat-sangat membuat jatuh gitu, patah hati lah jatuh. Gila udah punya anak gitu ya. Kemudian di saat yang sama, saat dia mencari kejelasan tentang hidupnya, di saat yang sama juga ya dia dikejar-kejar sama musuh dari antek-antek temannya dokter siapa? Dokter Haling, karena teman yang setimnya itu ternyata juga ada naluri untuk membunuh dia dan memburu dia gitu sih. Dan itu sangat-sangat keren, konfliknya kebangun banget gitu. Jadi kalau di sini gue bilang ya konfliknya dapet gitu sih kalau menurut gue. Terus setelah itu kan dia kan ngalamin dia kan mesti dikejar-kejar sama tukang jahat kan. Nah, bagaimana cara dia membalikan keadaannya menurut lu nih ya? Kita ngomong secara teknis ya. Menurut lu cara dia membalikan keadaannya itu oke enggak? Atau si penulis cerita ini cara ngembalikin keadaannya itu oke enggak? Pertama, kalau dari segi teknis ataupun dari segi cerita, terkadang secanggih apapun teknologi bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Dan itu ternyata di quote lagi sama si Katy itu, pakai cara lama lebih efektif. Itu tadi bahasa keren ya. Jadi salahnya dia pokoknya canggih apapun ternyata pakai cara barbar ya. Cara barbar itu lebih efektif. Hasilnya juga lebih wah gitu, lebih cepet. Gitu aja sih. Ya apa ya yang gue boleh lihat dari acting siapa yang gue suka tuh si Guy Pearce-nya gitu. Guy Pearce-nya itu keren. Dari film pertama yang gue tonton dia itu yang berkesan tuh saat jadi villainnya Iron Man 3. Nah itu jadi ilmuwan juga, sama metodenya juga dengan memasukkan bahan sesuatu ke dalam tubuh. Sekarang dimasukin ke nanorobotnya ke si Ray atau si Vin Diesel itu ya tidak lepas dari cerita Iron Man sih kayaknya sih gitu. Ya sih, kalau gue sih juga jujur selain peperangan antar secara fisik, gue juga lihat tuh yang gue seru tuh perang antar hacker sih kalau kata gue. Benar. Dan gue suka tuh siapa si Wigan dengan si Eric tuh, anjir gue bilang baru tahu ternyata si Eric aja berguru sama si Wigan gitu. Dan ya itulah, hacker sama hacker ketemu ya, mereka perangnya tidak melalui perang frontal tapi perang teknologi. Gitu. Kemudian sekarang gue mau nanya dari sisi teknis ya. Film ini kan bisa dibilang ini kan film fiksi ilmiah ya, tapi dia kemasnya drama ya. Drama action lah ibaratnya. Kalau fiksi ilmiah kan pasti ada teknik-teknik kayak misalnya CGI ya. Lain sebagainya ya. Kalau menurut lo gimana film ini secara kualitas ya? Kalau ada sih beberapa yang kayak mirip scene di Terminator ada. Kemudian yang pada saat film hacker tuh ada, pasti selalu ada dengan coding itu ciri khas banget tuh. Kalau lu pernah lihat nonton atau nonton film bajakan hacker tuh pasti tuh kode-kode terminal tuh pasti ada, pasti itu ciri khas banget. Terus secanggih apapun komputer teknologi dirusakin pasti pakai magnetic pulse itu udah nyata banget tuh. Jadi soalnya biarpun fiksi ilmiah tapi logisnya dapet lah ya. Dapat nyampe gitu. Karena lu punya komputer apapun nih, kalau lu cuman butuh
sekeping magnet ya, komputer canggih lu rusak. Kalau gue sih pribadi jujur ya, sangat suka dengan gambar-gambar yang muncul ya. Waktu gambar di pantai, gambar di gunung, karena dia menggunakan filter yang berbeda yang kalau gua rasa sih ya. Gitu aja sih kalau menurut gua sih cara filmnya ini secara keseluruhan not bad lah kalau menurut gua lah untuk bikin film superhero, walaupun ada sih pertanyaan gua kok gini ya, tapi ya secara inilah not bad lah. Kalau lu gimana? Kalau dari segi gambar gue suka sih, pertama dari awal aja suasana pantai gitu ya, kemudian ya pokoknya diawali dengan dibentuk dengan suasana pantai, kemudian diakhiri dengan suasana pantai juga, gue suka banget gitu sih. Kayaknya ciri khas banget yang dia bilang kemana kita pergi ke arah matahari terbenam ya, American style. Ya, itu udah pasti tuh American style, dan udah pasti matahari terbenam pasti cakrawala ya dekat laut lah gitu. Oke, gitu aja ya pembahasan dari kita yang mungkin agak kangen dengan Fast and Furious. Misalnya diobatin sedikit dengan film ini Vin Diesel. Oke, sekian, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Ciao.